Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Kemat malam para sedulur itu ketemu lagi dengan saya Budi Janarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Yang artinya sebagai berikut, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, tempatnya adalah di keraknya api neraka. Jadi ternyata kalau ada dasarnya neraka, neraka itu dasarnya yang paling bawah, keraknya, intinya neraka itu kan, yang menempati ternyata bukan iblis ya, yang menempati ternyata bukan setan, yang menempati ternyata bukan orang kafir, tapi ternyata adalah orang munafik teman-teman. Fidarkil asfali minan nar itu kan, bahkan dikatakan kan nggak ada penolong bagi mereka itu kan. Nah ini orang munafik ini seperti apa sih kok kemudian tampak sekali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali ya terhadap orang-orang munafik. Orang munafik ini sendiri adalah orang-orang yang sejatinya dia memang beragama Islam, tapi hati kecilnya dia membenci Islam ya, dari dalam sanubarinya membenci Islam. Dan ini memang orang-orang munafik ini sangat berbahaya sekali, karena secara di internal Islam memang yang sangat kejadian-kejadian besar yang sangat merusak memang disebabkan oleh orang-orang munafik. Seperti di zamannya Nabi Muhammad SAW sendiri pun, ketika Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah ya, itu ada tokoh munafik ya. Di situ ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang memecah belah umat Islam, sehingga ketika terjadi perang Uhud ya, perang Uhud itu terjadi ketika tahun ketiga hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah ya, yaitu tahun 625 ya Masehi ya, tahun hijrahnya Nabi Muhammad ya, ketika hijrahnya Nabi Muhammad. Nah di perang Uhud ini ketika itu pasukan kafir Quraisy itu menyerang kota Madinah ya, orang-orang dari Quraisy itu kan, dan waktu itu jumlah dari pasukan Quraisy itu berjumlah ada 3.000 orang. Sedangkan waktu itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang mereka kemudian bertahan ya di Bukit Uhud yang jaraknya sekitar 5 mil dari kota Madinah, itu jumlahnya waktu itu hanya 1.000 orang. Nah dalam kondisi nggak berimbang seperti ini, justru kemudian orang munafik ini yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini justru memecah belah umat muslim, di mana dia menghasut kemudian mundurlah gitu kan orang-orang yang bisa dipengaruhi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada sekitar 300 orang ya, yang 300 orang yang kemudian balik ke kota Madinah ya, meninggalkan pasukannya Nabi Muhammad SAW waktu itu. Sehingga waktu itu pasukannya Nabi Muhammad SAW tinggal berjumlah 700 orang menghadapi 3.000 orang dari pasukan dari suku Quraisy, yang mana memang di kasus di perang Uhud ini kaum muslim waktu itu mengalami kekalahan ya, bahkan baginda Rasul mengalami luka ya, sampai gigi gerahnya tanggal, kemudian bibir bawahnya pecah, kemudian dahinya pun sampai berlumuran darah. Ini kisah yang betul-betul memilukan ya, karena memang ulah daripada orang munafik. Nah, ini bahaya sekali orang munafik, dan begitu pun diulang lagi di zamannya ketika Khalifah Utsman bin Affan. Dulu ada orang Yahudi dari kota Sanaa Zaman yang namanya Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sabah. Dia masuk Islam, tapi dia ini adalah ternyata orang munafik. Dia masuknya Islam sebenarnya untuk merusak Islam. Dalam hati sanubarinya yang paling kecil, dalam dia membenci Islam. Waktu itu ketika masa pemerintahannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia menghasut orang-orang Kufah di Irak ya, untuk kemudian demo ya, demo atas ketidakpuasan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan waktu itu.
Nah, kemudian demo itu besar ya. Kemudian sampai kemudian mereka datang ke kota Madinah dan mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ini kemudian juga sampai terjadilah mereka mengepung masuk dan kemudian membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditebas dahinya Khalifah Utsman bin Affan oleh orang-orang yang dihasut oleh Abdullah ibnu Sabah ini ya. Yang mana kemudian waktu ditebas itu pun istri daripada Khalifah Utsman bin Affan berusaha melindungi suaminya dan terkena tangannya ya, jari-jarinya sampai putus. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sampai kemudian peristiwa itu merembet sampai kemudian ketika Ali bin Abi Thalib kemudian tidak diangkat menjadi khalifah pengganti daripada Utsman bin Affan. Waktu itu Umayyah bin Abu Sufyan yang merupakan saudara sepupu daripada istrinya Utsman bin Affan juga menuntut hukuman kisos sampai kemudian terjadi perang Siffin. Dan ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha pulang dari kota Mekah ya untuk menuntut kisos terhadap pelaku-pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dicegat juga ya oleh orang-orangnya Ali bin Abi Thalib yang memang yang sudah terpengaruh oleh hasutan ya. Waktu itu sampai kemudian terjadi perang Jamal. Nah, ini terjadinya perang sampai namanya perang Jamal. Ini perangnya kan naik unta dan kemudian perang Siffin. Terjadinya kemudian perang Jamal sama perang Siffin ini akibat ulahnya orang munafik, yaitu Abdullah ibnu Sabah yang menghasut orang-orang Islam. Jadi orang-orang munafik ini hati-hati sekali ya, kita memang agak susah menghadapinya gitu kan, karena memang sudah ada dari zamannya Nabi Muhammad SAW ketika beliau ada di Madinah. Begitupun zamannya Khalifah Utsman bin Affan, mereka pun sudah ada dan mereka selalu menghasut orang Islam, menimbulkan perpecahan di dalam agama Islam ya, di dalam para pengikutnya orang-orang Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu, oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, mengungkapkan ya kekhawatirannya umat ya setelah meninggalnya terhadap orang-orang munafik ini, kelakuan orang-orang munafik. Hadisnya bunyinya sebagai berikut teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma khafu alaikum ba'di kullu munafikin alimulasan, yang artinya sebagai berikut. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian atas kalian sepeninggalku adalah munculnya ya, hadirnya di tengah kalian orang-orang munafik yang pandai berbicara. Nah, ini bahaya sekali ya teman-teman. Dan kalau kita lihat fenomenanya di media sosial saat ini ya, di media sosial kita bisa lihat ya, di negeri kita ini banyak sekali ini perseteruan antar kelompok-kelompok, golongan-golongan yang sesungguhnya mereka adalah internal orang Islam gitu kan, yang saling gontok-gontokan, yang saling menyerang di media sosial gitu kan, saling menjelek-jelekkan gitu kan. Kita nggak ngerti ya teman-teman, kenapa saya sendiri sangat prihatin hal yang seperti ini terjadi. Tapi saya pikir kita harus berhati-hati karena memang pekerjaan orang munafik adalah kemudian mengadu domba dalam internal umat Islam. Dan saya pun memberi peringatan ya, mengingatkan saudara-saudara kita yang jadi konten kreator, hati-hatilah teman-teman ya, kalau kemudian membuat konten-konten yang menjurus ya, membuat kita berselisih antar internal orang Islam. Apapun alasannya ya, takutnya nanti kita termasuk orang-orang yang memang diklasifikasikan sebagai orang munafik. Kita kan nggak ngerti kan. Jadi kalau mau memperbaiki ya sesuai dengan dakwah aja lah, sesuai dengan kita ajarkan ilmunya, kita dakwahkan ilmu-ilmunya sehingga mereka juga akan sadar, bukan dengan cara saling menyerang gitu kan, saling menyerang sehingga terjadi permusuhan, dikotomi, polarisasi dalam umat Islam. Yang ini sungguh sangat memprihatinkan. Tapi memang inilah yang memang ditakutkan. Saya sepertinya meyakini inilah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya yang dia takutkan adalah kullu munafikin alimul hasan, orang-orang munafik yang pandai berbicara. Bahkan mereka juga pastinya juga mengerti kitabullah, mengerti Al-Quranul Karim, mengerti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang memang orang Islam. Secara KTP-nya, secara mereka jati dirinya adalah orang Islam, tapi dari dalam hati sanubarinya yang paling dalam mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka membenci agama Islam. Oke teman-teman, jadi kalau saran saya sendiri, di
mana saat ini mungkin di media sosial tuh banyak perseteruan antar golongan internal agama Islam. Sebelumnya kita nggak perlu terhanyut ya, nggak perlu ikut-ikutan gitu kan, mending kita juga nggak perlu lihat konten-konten yang menyebarkan permusuhan gitu kan, perselisihan antara internal kita sesama muslimin, sesama muslim. Ada banyak ya, kita dengar-dengar aja ceramah-ceramah dakwah ataupun dari ustadz-ustadz yang memang netral, yang mengajarkan kita tentang tauhid, mengajarkan kita tentang Al-Quranul Karim, tentang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kemudian yang konten-konten itu memang juga menarik teman-teman, kayak yang sesuatu kalau yang memang kemudian perselisihan, pertengkaran itu sepertinya menarik untuk kita. Tapi sebetulnya itu hal-hal yang tidak perlu ya teman-teman, dan kebaikan daripada keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang nggak penting untuknya. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.